Hai guys, para remaja toko Nolayan. Terima kasih yang mengklik video ini. Selamat datang di channel Laskur. Gue admin Laskur yang membahas tentang anime, manga, dan terkait dengannya dalam satu minggu depan. Hari ini video pertama di channel YouTube akan membahas tentang teman masa kecil kita, manga populer segitu umat, yaitu One Piece. Sebelum membahas anime One Piece ini, kita harus mengenal dulu siapa artis mangaka itu, siapa yang mengarangnya, dan siapa yang menciptakan. Jangan bacot lagi, kita siapkan cemilan dan minuman. Yuk kita nonton videonya. Let's go. Eiichiro Oda, manga, seniman, dan pencipta seri One Piece. Dengan lebih 450 juta salinan beredar di seluruh dunia, One Piece adalah manga terlaris dalam sejarah dan seri komik terlaris yang dicetak dalam volume, yang pada gilirannya menjadikan Oda salah satu penulis fiksi pelaris. Popularitas seri ini mengakibatkan Oda dinobatkan sebagai salah satu seniman yang mengubah sejarah manga. Oda lahir pada 1 Januari 1975 di Kyoto, Jepang. Dia mengatakan bahwa usia 4 tahun dia memutuskan untuk menjadi seniman manga untuk menghindari keharusan mendapatkan pekerja kantoran. Dia ingat minatnya pada bajak laut mungkin dipicu oleh seri animasi TV populer berjudul Vicky the Viking. 17 tahun, Oda Sensei mulai petualangannya sebagai seorang mangaka dengan melahirkan seri manga berjudul Wanted. Komik one shot ini ditulis oleh Oda Sensei pada tahun 1992 silam, ketika dia masih berada di bangku SMA. Menariknya, saat menulis atau membuat manga ini tidak menggunakan nama aslinya melainkan nama samaran, yaitu Tsukimizuki Kondo. Oda Sensei kemudian mengikuti sertakan karya perdana di dalam ajang penghargaan Tezuka ke-44, di mana karyanya ini berhasil meraih juara untuk kategori second class. Kemenangan ini Oda kemudian mendapatkan hadiah 500.000 yen. Ceritanya bersendiri berfokus pada pemburu bayaran bernama Will Joy yang memiliki misi mencari Gil Bastard. Menariknya, nilai buruan Gil yang besar diakibatkan oleh membunuh orang-orang yang ada di sekitarnya karena berusaha melindungi dirinya. Bahkan, dia juga membunuh Joy saat mereka bertemu. Namun, arwahnya tidak bisa pergi kemana-mana karena dia mati dengan cara yang memalukan. Satu-satunya cara untuk bebas dari kutukan ini adalah dengan kembali menghadapi Gil dengan rasa hormat atau Gil tewas pada usia 8. Komik one shot lainnya yang ditulis oleh Oda Sensei adalah God's Gift for the Future yang ditulis pada tahun 1993. Berbeda dengan one shot sebelumnya, untuk kali ini karya Oda Sensei muncul dalam Shonen Jump original edisi Oktober, dan seperti yang kita duga-duga, lagi-lagi Oda berhasil meraih kesusahannya, di mana one shot ini berhasil meraih banyak pujian bahkan dari seluruh Jepang. One shot ini kemudian dicetak ulang sebagai kompilasi cerita karya Oda pada tahun 1998. God Give Future berkisah tentang seorang pria bernama Brad, seorang pencuri yang selalu berusaha menjadi lebih baik. Sayangnya, usahanya tersebut selalu gagal. Bahkan sang dewa pun marah terhadap sikap Brad. Namun, pada akhirnya Bram berhasil melakukan sesuatu yang lebih membuat sang dewa terkagum akan perbuatan sikap Brad. Pada usia 19 tahun, ia mulai bekerja sebagai asisten Nobuhiro Watsuki di Roini Kenshin. Sebelum memenangkan Homestep Awards untuk seniman manga baru, Watsuki memuji Oda karena membantu menciptakan karya Honjo Kamatari yang muncul di Roini Kenshin. Salah satu seri manga terbaik Eiichiro Oda Sensei lainnya sebelum One Piece, manga Kyako dirilis pada tahun 1994 dan menjadi bagian Shonen Jump Spring Special. Kembali, konsep ini meraih banyak pujian dan menduduki peringkat pertama dalam sebuah ajang penghargaan manga. Kyako juga kembali dicetak bersama
dua one-shot lainnya pada tahun 1900. Manga Ikkyako sendiri berkisah tentang Uko, seorang biksu yang pergi melintasi hutan untuk mencari tempat malam. Sayangnya, pada malam hari Uko justru diserang oleh monster. Namun, untungnya dia berhasil mencapai desa terdekat. Bahkan penduduk desa pun meminta Uko untuk membunuh monster yang dia temui sebelumnya. Karena dia tidak ada jalan lain, akhirnya Uko pun melakukan tugas berat tersebut. Pada usia 20 tahun, Oda Sensei merilis manga Ikkyako. Dia kembali dengan karya barunya, yaitu manga Monster, yang mewujudkan dalam SBS volume 47. Oda sempat mengatakan bahwa one-shot Monster ini sebenarnya masih dari universe One Piece, meskipun timeline atau ini masanya tidak sama. Bersama dengan karya Oda lainnya, Monster juga dicetak ulang dan dirilis pada tahun 1998. Manga Monster sendiri tentang sosok Ryoma, karakter yang pasti guys perlu ketahui. Monster mencoba untuk menjelaskan mengapa dia dikenal sebagai julukan Dewa Pedang, bukan hanya di Wano Kuni saja tapi di seluruh dunia. Cerita Ryoma berhasil memotong naga juga dijelaskan. Pada usia 21 tahun, Oda Sensei membuat cikal bakal lahirnya seri One Piece. Tentu sudah mengenal tentang Robotic Dawn, yang dirilis pada tahun 1996. Ini ada cerita one shot kemudian dikembangkan menjadi cerita One Piece yang kita kenal sekarang. Manga Robotic Dawn sendiri muncul dalam Shonen Jump Summer Special. Ada beberapa cerita dalam Robotic Dawn yang kemudian diadaptasi dalam cerita One Piece. Bahkan Robotic Dawn sendiri sempat dibuat animenya. Sama seperti One Piece, manga Robotic Dawn berkisah tentang sosok Luffy, si manusia karate yang terinspirasi oleh Garp, kakeknya, kemudian adalah karakter yang kemudian digantikan oleh Shanks si rambut merah. Dalam cerita ini, Luffy diperhatikan bertemu dengan sosok yatim piatu bernama Shrek, yang kemungkinan adalah karakter yang kemudian digantikan oleh Nami. Dan tidak diragukan lagi, ini adalah cerita yang sama menariknya dengan One Piece dan tentunya patut untuk dibaca. Pada usia 22 tahun, Oda Sensei melahirkan membuat manga One Piece, mulai serialisasi di Shonen Jump dan tidak hanya di salah satu manga paling populer di Jepang, tapi di seluruh seri manga ini terlaris di sepanjang masa. Manga One Piece dalam sesi penjualannya adalah terjual lebih 100 juta volume di tahun 2005, lebih dari 200 juta di tahun 2011, lebih 320 juta seluruh dunia di tahun 2014, 430 juta volume beredar di seluruh dunia di tahun 2017, 440 juta lebih seluruh dunia di tahun 2018, 450 juta lebih seluruh dunia di tahun 2019, 460 juta lebih seluruh dunia di tahun 2020, 480 juta lebih seluruh dunia di tahun 2021. Selain itu, volume individual One Piece telah dicetakkan rekor penerbitan di Jepang. Volume 56 menerima cetakan awal tertinggi dalam manga manapun, 2,85 juta eksemplar. Pada tahun 2019, cetakan volume 57 sebanyak 3 juta. Pada tahun 2010 adalah cetakan pertama tertinggi semua buku di Jepang. Bukan hanya manga, sebuah rekor yang dipecahkan beberapa kali oleh volume berikut dan saat ini dipegang oleh 4,85 juta cetakan awal pada tahun 2012. Pada tahun 2013, seri ini memenangkan hadiah utama penghargaan Asosiasi Kartunis Jepang ke-41 bersama Neko Darate Nice karya Kimiuchi Yoko. Pada tahun 2004, Oda Sensei menikah dengan Chiaki Inaba. Chiaki Inaba pertama kali bertemu Oda Sensei ketika sedang cosplaying Nami di Shonen Jump Festival tahun 2002.
Dia bercosplay salah satu protagonis wanita utama dari manga Oda Sensei yaitu One Piece. Dia cosplaying Nami di jam Vista. Pasangan ini mulai berkencan dan menikah pada tahun 2004. Mereka memiliki seorang putri bersama yang lahir pada tahun 2006. Setelah Oda Sensei bekerja sebagai asisten untuk Nobuhiro Watsuki, Hitoriyuki Takei, dan Miko Ito tetap berteman baik. Ia juga beberapa kali mencatatkan ia berteman dengan Itoi Shinobuhiro, penulis Toriko dan mangaka terkenal lainnya. Sensei menyambut Masashi Kishimoto sebagai teman sekaligus saingan atau rival. Untuk ilustrasi halaman judul One Piece Chapter 766 yang terbit pada edisi ke-50 tahun 2014 Shonen Jump bersama dua babak terakhir Masashi Kishimoto di Naruto. Oda menyatakan pesan tersembunyi dan bukti lainnya dalam bidang ini. Masashi Kishimoto sendiri juga membuat penghormatan di akhir Naruto, di mana karakter Boruto Uzumaki membuat gambar Straw Hat Jolly Roger di atas gunung.